Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 pertarungan gak adil dalam film. Untuk daftar ini kita akan melihat pertarungan film di mana satu pihak punya keuntungan yang signifikan, baik kecurangannya atau karena mereka adalah musuh yang jauh lebih kuat. Kami akan membahas poin plot, jadi di sini akan ada spoiler alert. Kalau kamu merasa kami melewatkan pertarungan hebat yang gak adil, beritahu kami di komentar. Nomor 10, Godzilla vs King Ghidorah. Godzilla, King of the Monsters. Meledak di bioskop pada tahun 54, Godzilla memukau penonton selama lebih dari setengah abad. Dalam versi modern ini, Godzilla melawan Monster Zero alias King Ghidorah. Meskipun Godzilla juga kuat, tapi satu ledakan petir dari King Ghidorah bisa mengalahkannya. Dengan Ghidorah terlihat masih berdiri. Tentu karena kepala Ghidorah ada 3, tentu ancamannya juga dikali 3. Memberi keuntungan 3 lawan 1 langsung. Bahkan saat Godzilla melepaskan nafas atomnya, Ghidorah masih mengalahkannya. Kalau bukan karena serangan darat dan udara militer, Godzilla mungkin telah hilang di kedalaman es. Nomor 9, The Comedian vs Ozymandias, Watchmen. Just a matter of time, I suppose. Emang nggak bisa ya superhero tua yang udah pensiun bersantai dan minum dan menikmati malamnya? Sejak tembakan pertama komedian mengenai TV bukan ke targetnya, kamu sudah bisa melihat akhir yang akan datang. Ozymandias dengan mudah menangkis setiap tendangan, pukulan, dan pisau yang dilemparkan ke arahnya. Komedian dengan mudah dikalahkan saat musuhnya melemparkannya ke seberang ruangan dan akhirnya keluar jendela. Sebenarnya emang The Comedian kayaknya nggak punya kesempatan. Ozymandias tahu kalau komedian mengancam rencananya, dan dia tahu dia bisa melawannya. Dalam adegan ini, dia menunjukkan beberapa dedikasinya untuk menjalankan rencananya. Nomor 8, Batman vs Bane, The Dark Knight Rises. You fight like a younger man. There's nothing held back. Kalimat itu dengan sempurna menggambarkan kenapa Batman gak pernah punya peluang melawan Bane dalam pertemuan pertama mereka. Di bawah jalanan Gotham, kemarahan Batman mendorongnya maju dalam pertarungan yang mustahil melawan penjahat terbaru kota itu. Keunggulan Bane gak hanya terletak pada superioritas fisiknya, tapi juga pengendalian emosinya. Dalam pertarungan ini, Bane menerima beberapa pukulannya, tapi saat dia membalas, dia melakukannya dengan hebat. Batman berharap menang, sedangkan Bane tahu kalau dia akan menang. Bukan karena dia petarung yang lebih baik, tapi karena Bruce meremehkannya hanya sebagai preman lain yang bisa dia kalahkan. Kesombongan Batman membuatnya kalah telak. Oh, your buddy. Nomor 7, Harry Potter vs Lord Voldemort, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Cuma butuh 8 film, tapi akhirnya kita sampai. Dalam pertempuran terakhir seri ini, kita melihat Harry kembali dari kematian untuk menghadapi Voldemort. Dengan tongkat Elder dan keabadian di sisinya, udah jelas kalau Voldemort jauh lebih diuntungkan. Bahkan Harry Potter yang dibangkitkan tidak punya peluang nyata. Tapi saat Neville berhasil memanggal Nagini dan Horcrux terakhir, Voldemort menjadi melemah. Dengan Voldemort sekarang bisa kalah, pertempuran selesai dalam beberapa detik. Seandainya bukan karena tindakan Neville, mungkin pertarungannya akan berakhir dengan sangat berbeda. Come on, Tom. Let's finish this the way we started. Nomor 6, Iron Man vs Captain America dan Winter Soldier, Captain America Civil War. He's my friend. So was I. Dari komik dan trailer, kami tahu pertarungan yang akan datang, dan kami mendapatkannya. Setelah tahu kebenaran tentang kematian orang tuanya, Iron Man memulai pertempuran ini dengan pukulan backhand cepat ke wajah Captain America. Tapi selagi Tony melakukan perlawanan yang bagus, menghadapi Captain America dan Winter Soldier pada saat yang sama, itu sebuah kesalahan. Saat Tony kehilangan teknologinya, kecemerlangan Tony nggak bisa menandingi kekuatan brutal Bucky dan Steve dalam sebuah pertarungan. Keduanya dilatih militer dan dimodifikasi secara genetik. Buktinya Tony duduk di lantai terkapar dengan reaktornya hancur.
Nomor 5, Morpheus versus Agent Smith, The Matrix. Saat Agent Smith mendapatkan Neo, sepertinya permainan berakhir. Gimana pun, seperti yang dijelaskan Morpheus, gak ada yang berhasil mengalahkan agen sebelumnya. Tapi kemudian Morpheus memutuskan untuk menerobos dinding kamar mandi dan menangkapnya. Harapan awal Morpheus bisa memenangkan ini berakhir dengan cepat. Satu pukulan di dada mengirim Morpheus terbang melintasi ruangan. Smith membalas setiap tendangan, pukulan, dan headbutt yang datang ke arahnya, bahkan tanpa mengeluarkan keringat. Sebagai agen, dia adalah program yang berjalan di Matrix tanpa batasan manusia. Emang curang ya? Tapi emang sih, pertarungan Neo dengan agen Smith di kemudian hari juga cukup berat sebelah. Lebih menguntungkan untuk Neo. Nomor 4, Superman vs Batman. Batman v Superman Dawn of Justice. Do you bleed? Dalam salah satu pertarungan buku komik yang paling diantisipasi sepanjang masa, putra terakhir Krypton dikalahkan oleh Batman yang berjas logam. Tentu awalnya Superman kelihatan diuntungkan saat dia dengan mudah melempar Bruce ke seberang atap. Tapi Batman sudah siap. Dia tahu kelemahan Superman. Batman mungkin orang biasa tanpa kekuatan super, tapi dengan penggunaan Kryptonite membuat pertarungannya jauh lebih adil. Dengan tombak berujung Kryptonite dan gas Kryptonite, Batman membuktikan kalau Man of Steel pun punya batasan yang tidak bisa diatasi. You were never a god. You were never even a man. Nomor 3, Maximus vs Commodus, Gladiator. You would fight me. Why not? Do you think I'm afraid? I think you've been afraid all your life. Commodus memastikan kalau ini bukan pertarungan yang adil. Melihat orang-orang lebih suka jenderal yang jadi gladiator Maximus daripada dirinya sendiri, Kaisar Commodus memutuskan untuk menantang Maximus langsung di arena. Tapi dia tahu kalau Maximus adalah petarung yang jauh lebih baik dan lebih berpengalaman. Jadi tentu dia curang, menusuk lawannya sebelum pertarungan. Wow, sportif banget ya. Lebih parah lagi, dia membawa pisau tersembunyi. Pada akhirnya Maximus menang sebelum meninggal karena luka-lukanya. Tapi terlepas dari itu, ini jelas jauh dari pertarungan yang adil dibuat oleh Commodus. Who will help me carry him? Nomor 2, Luke vs Darth Vader, Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back. The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet. Pada dalam momen ini di Star Wars, Darth Vader punya 20 tahun untuk menguasai Force dari Dark Side. Meskipun Luke Skywalker bisa melawan di awal, tapi jelas kalau dia pasti akan kalah. Vader nggak cuma punya skill lightsaber yang superior, kekuatan telekinetic Force-nya bikin Luke terguncang. Tentu emang kekuatannya mungkin nggak sekeren saat Sidious menyiksa Rey dan Kylo Ren, tapi itu berakhir dengan Luke kehilangan tangannya, dan jelas kalah telak. Pada akhirnya, keterampilan Jedi yang baru diperoleh Skywalker memang nggak sebanding dengan Master of Dark Side. Kasihannya, Luke tahu itu ayahnya. If you only knew the power of the dark side. Sebelum kita mengungkap nomor 1 kami, berikut adalah honorable mention pertarungan yang jelas-jelas tidak adil. Gypsy Danger and Striker Eureka versus Raiju, Scanner, and Slattern, Pacific Rim. Tentu di sini Kaiju sangat diuntungkan. Steven Seagal versus semuanya, Under Siege. Dalam masa kejayaannya, Seagal merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. T-Rex versus Spinosaurus, Jurassic Park 3. Dinosaurus favorit kami memang mudah jatuh. Judge Dredd versus Mama Dredd. Dredd nggak bisa dilawan. Defense noted. Jake LaMotta versus Sugar Ray Robinson, Raging Bull. Jake gak pernah bertahan melawan legenda ini. Robinson
Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Avengers vs Thanos. Avengers Infinity War. Cap, that's it. Eyes up. Stay sharp. Kami semua tahu momen itu akan datang, tapi kami nggak nyangka kalau akan berakhir seperti ini. Saat Thanos muncul dari awan asap, Captain America memimpin Avengers yang tersisa menuju musuh terbesar mereka. Tapi bahkan Hulkbuster ataupun prajurit super dan Avengers lainnya nggak pernah punya peluang untuk mengalahkan Thanos saat dia mendapatkan Infinity Stones. Yang dibutuhkan cuma beberapa serangan Infinity Gauntlet untuk mengusir lawan-lawannya. Bahkan pengorbanan Vision sia-sia, karena batunya bisa dengan mudah dikembalikan dengan Time Stone. Pada akhirnya hanya dengan menjentikan jari-jarinya terbukti lebih kuat daripada superhero manapun. You should have gone for the head. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.